Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim reviewer. Perkenankan kami menyampaikan usulan penelitian kami dengan judul pengembangan platform mobile pembelajaran kardiovaskuler terintegrasi berbasis teknologi extended reality dengan skema pengembangan produk inovasi bersama Dudi untuk skema A3. Perkenalkan, saya Dr. Dia Wulan Anggraini sebagai Ketua Tim Pengusul dan ini adalah anggota tim kami serta mitra dari PT Kriakel dengan pimpinan Bapak Gatot Fajar. Sebagai pendahuluan untuk perumusan masalah dan urgensi Reka Cipta dan inovasi yang akan kami usulkan, kita ketahui bahwa penyakit jantung memiliki angka kematian yang paling tinggi dengan penyerapan paling tinggi untuk dana BPJS. Dan saat ini sebaran dokter jantung di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga pada tahun 2021 Menteri Kesehatan mencanangkan transformasi dari layanan kesehatan, dan salah satunya yang diutamakan adalah untuk layanan jantung. Dan yang kedua juga transformasi untuk sumber daya manusia, diantaranya adalah untuk peningkatan jumlah sebaran dokter jantung, peningkatan kapasitas kompetensi dari dokter penyakit dalam, serta kapasitas kompetensi dari dokter umum untuk masing-masing level kompetensi dalam bidang jantung dan pembuluh darah. Sehingga dengan adanya problematika tersebut, kita membutuhkan dokter dan juga tenaga kesehatan yang betul-betul memiliki kompetensi sesuai standar yang telah diberlakukan oleh kolegium masing-masing dan nantinya akan memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam proses pembelajarannya, kita tahu ada metode konvensional dan ada metode blended learning. Dan saat ini kita telah masuk ke dalam metode blended learning, di mana kita mengkombinasikan antara pembelajaran konvensional, sistem pembelajaran berbasis kompetensi atau problem-based learning, serta electronic learning untuk pembelajaran mandiri atau independen. Memang kelebihannya adalah waktu pembelajaran yang fleksibel dan media pembelajaran ini visual bervariasi dan cukup interaktif. Akan tetapi juga ada beberapa kekurangan, yaitu interaksi dosen dengan mahasiswa mungkin agak sedikit menurun oleh karena kita berbagi antara konsep pembelajaran konvensional dan juga perbanyakan pada konsep self-learning atau problem-based learning. Dan dengan konsep blended learning ini kita membutuhkan sebuah media pembelajaran komplementer yang sifatnya digital, sehingga mahasiswa dapat melakukan akses terhadap sumber-sumber pengetahuan untuk bidang kardiovaskuler, dan kita membutuhkan sistem blended learning yang inside out, di mana ada interaksi dosen mahasiswa dalam pemilihan media pembelajaran dan penyusunan materi, dan ini nantinya akan dapat tercipta sebuah media pembelajaran yang cukup komprehensif berbasis digital. Dan pada tahun 2021 kita mulai menginisiasi adanya pengembangan beberapa produk aplikasi digital, yaitu Gamma Cardiac Augmented Reality, Mobile ECG yang untuk elektrokardiografi, Vascular Augmented Reality, serta untuk kegawatan kardiovaskuler kita memiliki aplikasi pembelajaran yaitu Gamma Cardiopulmonary Resuscitation. Nah, untuk inovasi yang diusulkan, kita ingin mengusulkan aplikasi dengan kita beri nama sebagai Cardio Expert yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk pembelajaran dan juga pengayaan sebagai media mereka belajar mandiri, baik itu dari level pengetahuan sampai dengan level semi keterampilan dengan berbasis teknologi augmented reality. Kemudian untuk website pendukung akan kita gunakan sebagai komplementer dan juga digunakan oleh dosen, yang tujuannya adalah untuk manajemen pemberian materi, untuk kuis, untuk mungkin pendamping kelas, dan juga untuk pendamping dalam pemberian nilai mahasiswa. Beberapa modul yang akan kita masukkan ke dalam Cardio Expert adalah anatomi jantung, fisiologi jantung, elektrofisiologi jantung, elektrokardiogram, patofisiologi jantung, kegawatan kardiovaskuler, serta anatomi dan patologi vaskuler yang akan kita kembangkan dengan berbasis teknologi augmented reality dan nantinya extended reality yang lebih advance. Tujuannya adalah untuk menjembatani interaksi dosen dan mahasiswa dalam proses e-learning dan nanti akan dapat diakses melalui Android dan juga iOS. Kurang lebih seperti ini platform yang akan kita ciptakan. Ini adalah basis dari super app yang ingin kami kembangkan dengan proses sign in dan juga nantinya sign out dengan identitas dari mahasiswa dan juga dari dosen, kemudian beberapa modul yang tersedia, serta profil dari berlangganan, apakah itu basic ataupun itu advance dengan payment gateway yang akan kami ciptakan nantinya.
Dan ini adalah website pendukung yang dapat digunakan oleh dosen untuk menginput dari konten pembelajaran serta manajemen dari penilaian. Ini adalah manajemen untuk kelas, di mana ada nama-nama mahasiswa yang terregister atau sign in ke dalam aplikasi, kemudian nanti unik kode input, dan juga nanti untuk manajemen kuis serta penilaian. Monitoring nilai, ya. Nah, ini adalah roadmap inovasi dari kami. Pada tahun 2023 kita optimis kita akan dapat menyelesaikan prototipe untuk Cardio Expert dan juga website-nya. Kemudian 2024 kita akan lakukan validasi. 2025 kita akan melakukan kerjasama dengan organisasi mahasiswa dan juga perguruan tinggi untuk Fakultas Kedokteran dan Keperawatan di seluruh Indonesia. Ini adalah track record dari pengusul. Kami adalah gabungan dari klinisi, peneliti, dan juga tim pengembangan dari pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kemudian kita telah mengembangkan beberapa aplikasi kardiovaskuler dan juga berperan dalam penyusunan konten dan alterasi objek 3D. Sementara untuk mitra telah lebih dari 10 tahun berpengalaman dalam game dan aplikasi mobile serta gamifikasi dan telah mengembangkan 5 aplikasi untuk bidang kesehatan. Untuk manfaat dan dampak bagi calon pengguna, bagi mahasiswa tentu saja akan mendapatkan aplikasi pembelajaran dengan konten pembelajaran yang interaktif, menarik, dan juga mungkin up to date yang akan diupdate langsung oleh dosennya. Kemudian mendukung e-learning yang terintegrasi dan bagi masyarakat juga bisa digunakan untuk media edukasi dan promosi kesehatan oleh dokternya atau menyediakan konten resusitasi jantung yang nantinya mereka akan dapat gunakan sebagai sarana pembelajaran. Kemudian bagi perguruan tinggi akan meningkatkan beberapa parameter untuk indeks kinerja university dan tentunya akan merupakan pengembangan inovasi untuk media pembelajaran. Dan bagi mitra, ini akan menambah pengetahuan dan juga mendapatkan pendampingan untuk pengembangan aplikasi dalam bidang kardiovaskuler tentunya yang dalam pengembangannya konten dari ilmu kardiovaskuler ini bukan merupakan sesuatu yang mudah. Kemudian yang kedua akan dapat juga menjadikan sebuah produk yang dikomersialisasi, meningkatkan reputasi, dan kemudian dapat menyediakan kesempatan untuk bersama-sama memperoleh hak cipta, tentunya juga mempererat kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra dalam pengembangan inovasi dan produk yang lainnya. Kurang lebih demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.